itu Alice udah harus mendapatkan 50 stack pasifnya. Kalau dia nggak dapat, kalau seandainya early-nya kepotong dari PUBG Esports, Poizy mungkin agak sedikit kebingungan karena mereka bisa dibilang dari Bigetron Beta, mereka punya hero scaling, tapi mereka juga balance. Kenapa? Karena mereka punya impact yang bagus banget. Ada Chow, ada Luoi, kita akan melihat bagaimana teleportasi yang dihadirkan dari teman-teman tim Bigetron Beta di game yang pertama kali ini. Match yang kedua, dan silakan Ranger Mas. Alright. Thank you so much Profesor kami terhormat. Tapi kali ini kita bakal lihat Poizy yang bakal menggunakan Esmeralda. Berada Barber di XP Lane dan Max bakal coba untuk fokus mendapatkan satu buah powerful buff terlebih dahulu. Sedangkan Horizon bersama dengan Poizy, lihat Poizy dibakar begitu saja. Damage yang diberikan di early game kali ini memang lumayan sakit, tapi Poizy masih bisa bertahan. Dan sedangkan Horizon sudah kehilangan Firaga armornya dan Fantasy pun berhasil mendapatkan Little Wonder dan lebih unggul dibandingkan dari seorang Max yang X-nya ada 3 XXX Talia. Waduh, iya bener banget. Dan kalau kita lihat dari mid lane-nya, Barbosa kali ini mencoba nampaknya bersama dengan Cheesecake untuk saling menzoning satu sama lain. Sementara itu Ri di posisi top lane yang 1v1 situation dengan adanya Simba. Apakah merupakan keputusan yang bijak? Karena kita tahu Alice memang cukup empuk di area early game, tapi to mid game ini bakal tebal banget. Dan sekarang sudah ada 2 orang dari Bigetron coba untuk menzoning ke arah seorang Ri, masih bisa kembali ke belakang dengan adanya Ivor Knight. Dan juga kita tahu memang Benedetta mobilitasnya tinggi banget, tapi sejauh yang aku lihat ini dari seorang Ri juga belum berani untuk melakukan cutting minion di area top lane. Ray-nya tuh sakit banget lihat damage dari seorang Gamora di area mid lane, Ranger Mas. Iya, betul banget. Tapi kalau misalnya aku bilang nih, lihat, udah ada 3 orang yang dilakukan zoning out terhadap tim PUBG Esports. Mereka udah ada Cheesecake, udah ada Fantasy, dan bahkan udah ada Poizy menuju ke arah Turtle. Sedangkan Ri harus sedikit struggle untuk mencoba melakukan claiming terlebih dahulu. Poizy mencoba memasak terhadap seorang Sorizo, dan bahkan Poizy membantai begitu saja. Poizy bakal menjadi first blood di bottom lane dan harus mendapatkan satu buah Turtle, karena kalau tidak perjuangan dari Poizy bakal sia-sia. Dan betul sekali, Poizy, perjuanganmu tidak akan sia-sia kawan. Dan langsung Gamora menjadi pilihan, satu buah eksekusi didapatkan. Dan udah gua bilang, Lowy bakal sangat sulit banget dengan banyaknya hero menuju ke arah backline dari tim Bigetron Beta Talia. Iya, ini Luoi-nya pedih banget, tapi sayang sekali dia harus ditumbangkan langsung karena menjadi incaran. Di sisi lain Simba juga langsung di take down oleh Paps. 2 tukar 1 ditambah lagi Turtle. Kali ini berhasil diamankan objektifnya oleh Paps. Early game, Paps nampaknya sangat mendominasi karena dia yang tadinya di pressure, dia nggak mau, dia berontak, berusaha untuk memberikan pressure balik, menzoning balik dari teman-teman Bigetron. Bahkan di early game kita sudah melihat perbedaan network yang hampir 1000. Ini di early game perbedaan network yang 1000 bukanlah hal yang besar, tapi kalau networknya didiamin bakal udah leading terus-terusan dari PUBG Esports. Ri pelan-pelan mencoba untuk melakukan cutting minion, tapi sayang sekali blood out dari Alice masih sakit banget ke arah seorang Ri. Di area mid lane, Barbosa lagi-lagi tukar jual beli serangan oleh Cheesecake di sini KB. Aku bisa bilang di early stage seperti ini, bahkan link dari Max yang aku lagi fokuskan dari tadi rotasinya, dia tidak tersentuh sama sekali. Sementara dari Fantasy harus nempel banget sama Cheesecake. Dia harus menjadi pure cover. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa menembus ke arah belakang, Max, ini benar-benar harus di-deny. Dan Ruby merupakan stopper yang bagus. Kebalikannya, Bigetron Beta juga sebenarnya punya stopper, Gamora. Tapi kalau Gamoranya bisa menjaga posisi yang ia mainkan, harusnya di sini tidak akan ada bencana untuk Bigetron Beta, karena rata-rata hero melee yang dimainkan oleh PUBG Esports ini harus menembus pertahanan atau bahkan frontliner dulu dari Bigetron Beta, baru dia bisa mengobrak-abrik di bagian belakangnya. Tapi barusan tiba-tiba ada yang masuk FYP dan Cheesecake Ranger emas. Dan bahkan langsung harus bola sisa di Cheesecake kali ini langsung masuk FVP seperti kata Profesor KB. Dan lihat bisa melakukan seorang Barbosa membuahkan hasil seorang Cheesecake, tapi ternyata link dari seorang Max lebih memilih untuk mendapatkan purple dulu karena dia bakal sebentar lagi datang. Ada Ray yang tersisa di sana. Lihat Max dan Retribution hampir saja diamankan. Retri-nya kali ini Retri orang ganteng ya guys ya, gak berhasil mendapatkan turtle di arah bottom lane kali ya.
Wow, ini 2 turtle objektif yang diamankan oleh Vanezi. Vanezi-nya fat banget, apalagi ini Nathan adalah hero yang butuh banget power spike, dia hero scaling, butuh banget item, dan kalau dibiarin kayak gini dia bakal fat banget, dia bakal jadi banget. Dan lihat bagaimana Paps udah mulai berani untuk melakukan ganking ke arah seorang Elis. Dia nggak mau Elisnya sampai jadi, nggak mau sampai dikasih makan di area top lane. Dan Udara dalam hitungan 3, 2, 1, Land of Dawn. Kita sudah kembali lagi menuju ke Land of Dawn, sedangkan para pemain tim Bigetron kali ini Ruel mereka berhasil mendapatkan seorang benefit dan paket damage dari turret yang terlalu besar, berhasil menumbangkan seorang Benedetta di arah top lane dari seorang REEE kali ini Thalia. wow, ini penculikan, upaya penculikan yang sangat cantik datang dari Bigetron. Dan sementara itu dilihat di area bottom lane sudah ada 1v1 situation antara Poisey dan juga Sorizo. Dibakar terus-terusan dengan adanya Smart Missile, tapi lihat bagaimana Poisey. Dia unggul 1 level, otomatis damage atau gempuran dari seorang Esmeralda lebih kuat. Dan Cheesecake ternyata tidak ada di posisi yang membahayakan, kali ini sudah ada Nathan yang tumbang. Vanezi, ini dia walaupun dia belum adanya 1 point kill, tapi kalau kita lihat 9 level yang udah dikantong ini bisa jadi seperti celengan pecah. Wow, tapi ternyata Simba 1 hit lagi masih bisa selamat ke arah belakang Ranger Mas. Ya itu hoki 10 tahunnya udah mulai cooldown kembali. Exocet udah dikeluarkan tapi gak berhasil mendapatkan seorang Simba. Tapi Ri-nya walaupun Simba gak berhasil ditumbangkan, 1 buah objektif gaming yang baik dilakukan oleh tim PUBG. PUBG akhirnya berhasil mendapatkan 1 buah turret di arah top lane. Tapi para pemain dari tim Bigetron, lihat Max standby position. Harusnya Max tahu di depan sana udah banyak banget para pasukan dan para bosap. Melihat bisa sudah jelas, gak pernah bercakap belakang. 2 yang bercakap seorang Vanezi bisa dibilang gak boleh bola maunya digeledah Vanezi. Terkena tembak top lane. Langsung tenang begitu saja, tapi sayang sekali Lasitnya diamankan oleh seorang Simba, sang raja hutan. Di hari ini Chihuahua. Silakan Thalia. Waduh, kok jadi Chihuahua? Iya, tapi di sini kalau kita lihat dari turtle-nya sudah langsung di set up oleh Bigetron. Mereka nggak mau kehilangan turtle yang terakhir, di mana Vanezi di 2 turtle pertama udah berhasil mencuri keberadaan turtle dari seorang Link. Kali ini berhasil diamankan dengan cukup mudah tanpa ada terjadi kontes, karena memang Vanezi-nya juga baru datang dari area base. Tapi di sisi lain Popsy terkena duel Dragon, tapi masih bisa bertahan. Poisinya udah diamanin kali ini dengan Lost Insanity, masih bertahan Thalia tapi tidak terlalu lama. Bakal menjadi salah satu point kill, tapi ternyata Sorizo terlalu lama. Hingga Overton dikeluarkan, Immortality harus pecah. Barboza menahan semua damage yang oleh seorang Ray. Ray menjadi pilihan dengan dia-nya 3, bukan Max yang XC3, tapi ternyata Planter dikeluarkan untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari dia. Meanwhile di arah mid lane, objektif game yang dilakukan dari seorang PUBG Esports masih belum mampu memecahkan turret. Lost Insanity masih mau lagi dan keluar. Wow, Ray kali ini lihat Sorizo nggak boleh pulang, maunya digoyang mau kemana, dan flicker masih bisa menyelamatkan dari Sorizo. Di arah bottom masih bertahan, tidak terpick up, masih menunggu 1 buah berikutnya. Ternyata offlane dilakukan, masih mendapatkan 1 poin di arah mid lane. Gamora menjadi 1 buah bola-bola dan awalnya, tapi ternyata polisi nggak bisa menang kemarin, bisa diberikan itu bisa dikeluarkan killing spree. Tempest offlane ke arah seorang Ri masih bertahan, tapi ternyata Max ganteng doang, jago banget, nggak mau terlalu dirahi Thalia. Wah, ini sih, tapi tadi momen yang flick out yang sangat cantik banget ya datang dari seorang Sorizo. Sementara itu Paps mencoba untuk memberikan pressure kembali ke arah Bigetron, mengusir dari jungle milik Paps Esports. Mereka mengatur ulang kembali setup ulang, sementara Ri di posisi atas. Cukup membahayakan karena Max nampaknya bakal mencoba objektif Electro Final Blow di pop-up hanya untuk nge-clear minion aja. Max gagal untuk melakukan 1 point pick off ataupun untuk objektif Tara, tapi sementara itu dia langsung berpindah untuk mengamankan jungle-nya terlebih dahulu yang nampaknya bakal dirusuh aja. Mencoba diganggu oleh keberadaan Cheesecake. Nah ini dia, Vanezi-nya datang dengan ada 2 buff Ranger Mas. Tapi Thalia ini nggak boleh dipaksa sih. Kalau dipaksa sekalipun ini bakal menjadi berbahaya. Kenapa? Siapapun yang memaksakan, siapapun yang minimal hilang 1, nggak usah hilang 1, hilang short skill saja pun ini Lord bakal dipaksakan. Melihat retribution dari kedua belah tim masih dimiliki, kemungkinan besar bakal ada team fight yang cukup menyulitkan dari sisi tim Bigetron. Karena melihat 3 orang udah standby di arah top lane dari tim PUBG Esports, siapapun yang salah masuk rumput bakal di HBD Cornet, ya kan? Tentunya itu di arah bottom lane kita bakal lihat
dari Bigetron Beta. Bakal coba untuk dapetin satu buah objektif game dari Max-nya. Dan bahkan dari Simba mempertahankan DPT seorang Poizy. Poizy gak boleh pulang. Diretribusi begitu saja. Tempo sampai telah dikeluarkan. Poizy mau kemana gak boleh pulang. Maunya digoyang tanpa akan hilang Poizy. Ditukar dengan ada seorang Barbosa yang di depan dimakan. Menjadi buah-buahan. Chorizo juga bakal menjadi seorang target dari tim PUBG Sport. Kali ini kehilangan turret tengahnya. Lord yang udah gua bilang dari minggu lalu, Lord ini bakal diamanin kalau misalnya tim Bigetron kehilangan 1 poin saja. Silakan Thalia. Iya, dan ini Lordnya nampaknya akan jatuh ke tangan Paps dengan pasti karena baru melakukan kontes kali ini. Rubinya tumbang, Max yang mengincar karena Rini ke belakang. Rey-nya tumbang, tapi di sisi lain Vanessa akan menjadi the next target. Electro Final Blow-nya masih ditahan aja. Nah ini dia baru di pop up, sementara itu Chorizo langsung pop up Last Insanity, otomatis Benedetta dengan nyawa yang sekarat langsung hilang. Link yang sudah tidak ada Temples of Blade, dia harus lebih bersabar lagi. Sudah mendapatkan 3 poin kick off ke area Paps. Menurut aku udah cukup karena Bigetron bakal mencoba untuk menahan Lord yang kali ini langsung bergerak ke area bottom lane, Profesor. Ya, dari itemization juga aku bisa bilang bahwa di sini Max memberikan penetrasi yang sangat mengerikan dan bahkan dengan War X juga dia udah cukup. Di mana Sword tentu akan sangat merontokkan yang namanya First Moon Shield, dan ini menjadi kerugian bagi Paps tersendiri karena mereka memaksakan untuk mendapatkan Lord dan bahkan mereka memaksa untuk team fight. Mereka keculik 3 hero yang artinya dari segi quantity mereka kali ini belum bisa untuk langsung menembus atau menggempur pertahanan dan teman-teman di Bigetron Beta. Tapi kali ini Barbosa juga nggak boleh keculik karena kalau seandainya benar-benar diculik lagi satu persatu, mereka akan rugi sekali dari Bigetron Beta. Dan bahkan bisa dibilang nantinya yang perlahan-lahan scaling Vanessa dan Poizy juga bisa mendapatkan item yang mereka butuhkan. Untuk menuju ke arah late game tentunya Max juga harus berhati-hati karena dia juga merupakan single target. Jadi dia nggak boleh asal-asalan untuk menggunakan Tempest of Blade-nya. Jangan sampai di team fight malah dia yang nggak punya escape mechanism kali Thalia. Wah iya, aku setuju banget sih. Gila, lihat tuh Benedettanya tuh head. Nah lihat tuh head. Nah itu cuma ngebayang time doang karena dia tahu di sisi sebelah kanan udah ada Cheesecake, udah ada seorang Kagura yang bisa menumbangkan Thalia. Tapi kalau siapapun yang tergoda dengan bualan dari seorang Benedetta, dia bakal menjadi berbahaya. Gamora berada di garis depan dan Max memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu untuk para pemain dari tim Bigetron Beta supaya tidak ada yang bisa memecahkan turret. Sedangkan Bigetron Beta hanya dengan 2 turret saja yang mereka miliki di game yang pertama, Thalia. Iya, ini kalau kita lihat di menit ke-12 Bigetron walaupun mereka menang dari segi poin pick off, tapi bagaimana dari segi tarotnya mereka cukup kewalahan karena Paps sudah mengantongi 2 tarot lebih unggul, ditambah lagi tadi Lordnya berhasil diamankan oleh Paps. Objektif dari Paps ini harus dihentikan, kalau enggak Bigetron nantinya bakal kesusahan karena lihat nih udah mencoba dikomit lagi dan lagi, bahkan berhasil didapatkan inner turret di area top lane. Ri dengan adanya 1 buah Athena Shield yang sudah dikantongi ini bakal mendinai magic penetration yang dimiliki oleh Simba dan juga Gamora akan menjadi lebih sustain lagi di lini terdepan. Dan lihat bagaimana Ri sudah pop up Electro Final Blow-nya berusaha untuk dieksekusi aja oleh Max dan juga Simba, tapi masih terlalu lincah dengan ada mobilitas yang tinggi dari Benedetta. Last Insanity di pop up, dan isinya sekarang ada monster berhasil kantongi. Cheesecake akan menjadi sasaran utamanya karena langsung kali ini mega kill, tapi sobek ke arah belakang. Rey-nya nggak bisa kemana-mana lagi, double kill bahkan dari seorang Max dan untuk ke arah triple kill. Ri jadi nice target dan ini dia dikepung juga nggak bisa kemana-mana. Terkena stun juga, triple kill looking for Paniaka karena Poizy masih terlalu tebal untuk menjadi incaran. Nampaknya Bigetron akan mencoba dari segi objektifnya di sini Ranger Emas. Oke, ternyata Poizy tidak berhasil mendapatkan 1 kali ini. Dan bahkan dari seorang Link yang gak jadi mainnya. Dipasang itu saja Last Insanity dikeluarkan menuju ke arah Poizy dan keluarga, tapi ternyata masih ada Purify. Dan turret langsung ke arah inhibitor sampai ke gigi terakhir, sampai ke tulang jantungnya sudah terlihat dari tim PUBG Sport. Lihat, sebenarnya aku lebih penasaran gimana caranya Barbosa bisa nge-kick seorang Vanessa. Lewat mana dia? Flicker tadi nggak ada. Flickernya nggak ada. Buktinya kalau flicker dipakai sekarang tadi ketika di arah tengah dia dapetin seorang siapa? Rey. Itu nggak mungkin bisa. Karena flickernya pasti masih cooldown. Tapi dia tiba-tiba bisa nendang seorang Vanessa nyampe ke arah rumput di follow up sama Chorizo. Itu kayak mana caranya? Aku pun tak lihat. Tapi it's okay. No problem. Kali ini kita bakal lihat ada pertempuran untuk Lord yang harusnya didominasi oleh tim Bigetron dengan ada mid lane yang sudah pecah.
mid lane ini bagaikan salah satu jantung pertahanan utama. Walaupun kita punya turret di 3 lane yang berbeda, tapi mid lane adalah jarak tercepat untuk menuju ke arah base. Dan dengan tidak adanya inhibitor turret ini bakal menjadi bencana kalau Bigetron minimal nggak usah dapetin lord tapi bisa wipe seperti tadi para main dari tim PUBG Sport. Walaupun bukan wipe out, tapi setidaknya 4 sudah hilang kali ini Thalia. Yes, dan ini nampaknya Simba berusaha untuk menculik keberadaan dari Ri yang memang Ri-nya ini bakal ngeselin banget dan Max langsung mencoba untuk dikomit aja, dikejar sampai ke dalam dive ke area turret. Mencoba untuk menahan damage start dari seorang Simba dan objektifnya kali ini berbanding terbalik karena BTR sudah unggul satu objektif sementara dari Poisi akan menjadi samsak di area depan terlalu offside. Nampaknya berusaha untuk membuka face check ke area jungle tapi dia harus terpanis di sini Ranger Mas. Yes. 2 hilang, objektif game dilakukan. Ini harusnya dengan item yang dimiliki Max nih, emang adanya Endless sama Malvictor itu bakal sakit banget. Tapi ternyata Lordnya bakal dilepas begitu saja. Fantasy menjadi pilihan. Dan bahkan ditahan sama seorang Gamora. Seperempat arah terakhir Gamora jangan sampai tumbang oleh seorang Lord. Ray di sana hingga overturn dikeluarkan. Ayo Vendetta bersama dengan 1 buah dan mungkin. Tapi ternyata Winter Strike Safety berhasil mendapatkan 1 buah Lord. Dan bakal melakukan para pemain dari tim e-sport. Dan lihat itemnya. Tuh kan Endless Malefic. Udah pasti nggak mungkin nggak Endless nggak Malefic. Ini Max versi MPL ya guys ya. Recall terhadap purple-nya. Karena apa? Karena dia menunggu sampai waktu yang ditentukan terhadap purple tim musuh. Itu namanya kalkulasi. Profesor itemnya silakan. Ya itu tadi lebih tepatnya menunggu Lord juga sih, lebih tepatnya biar Lordnya maju, jadi baru dia bisa barengan jalan sama Lord. Dan sekarang Thunderbelt merupakan item yang bagus banget bagi Link karena dia akan menambahkan root damage yang merupakan kelemahan juga bagi Prosmon Shield seorang Poisi. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah backline dari PUBG Esports. Apakah mereka mampu untuk bertahan dari gempuran teman-teman Biron Beta? Barbosa gagal melakukan inisiasi. Blinker menuju ke arah belakang. Barbosa mencoba terkabut tapi lihat Norman Mopeka telah keluar. Tapi ternyata masih ada seorang Gamora memberikan damage yang cukup besar. Langsung tadi tidak bisa menekan objektif game. Tapi ternyata Ray satu yang terakhir dan pesawat dikeluarkan. Menuju ke arah 1 poin tapi memilih untuk ke arah belakang. Max pun yang udah gatel pun masih takut. Gimana yang lain? Sedangkan itu lihat Minion yang udah mulai masuk dan bahkan para pemain dari tim PUBG Esports masih mampu mendefense base-nya kali ini Thalia. Yes, ini dari PUBG Esports masih bisa untuk melakukan buying time terhadap gempuran dari Bigetron walaupun 3 inhibitor turretnya sudah rontok tapi Vanezi dan juga Ri mencoba melakukan high ground defense dengan sangat cantik. Ya memang kita tahu Vanezi ini dengan skill yang dipunyai oleh Nathan dia memang cukup kuat untuk melakukan high ground defense tapi apakah cukup untuk melelehkan hero-hero tanki yang dimiliki oleh Bigetron di sini, Profesor? Aku boleh bilang bahwa PR terbesarnya malah ada di Simba sih, karena Simba ini yang harusnya benar-benar langsung jump in ke belakang, jump in ke Vanezi. Dan gimana cara nanti Gamora bakal langsung follow up dengan cepat karena dengan Winter Clanchen yang seperti kita ketahui ini akan sangat mudah sekali. Mother. Kali ini Ri terkejut terheran-heran tapi lihat Barbosa dua second yang baik langsung hilangkan begitu saja. Lihat itu kalau benar-benar dari Ri-nya benar-benar dia nggak aware lagi. Ini bakal menjadi bencana. Benar-benar HBD yang dilakukan. Happy birthday benar-benar kaget, terkejut dan terheran-heran. Gimana sih lu lagi split push, lu lagi coba untuk clear minion, mencoba untuk kabur, percaya diri dengan adanya satu buat 9 for 9 immune yang dimiliki, tapi Barbosanya dia nunggu sampai 9 for 9-nya keluar dan baru di kick. Silahkan Thalia. Ya ini wow sudah ada dispersion dari seorang Bigetron langsung ini dia surprise oleh ke arah seorang Poisi yang menjadi lini terdepan tapi Samsak yang cukup kuat Immortalnya pecah masih bisa ditahankan aja Simbol langsung mau pop up load out ya kehilangan satu pemain dan juga tanker di lini terdepan bukanlah hal yang baik bagi PUBG karena kali ini mau nggak mau hanya bersisa Cheesecake untuk mencoba menahan damage tapi kayaknya nggak bisa karena ini mega kill udah langsung dikembangkan double kill bahkan legendary yang dimiliki oleh Link menyisakan satu pemain aja dari Ri dan base-nya walaupun gak wipe out masih menyisakan Ri sendiri ya tapi otomatis Bigetron bisa menggempur keberadaan base yang dimiliki oleh PUBG dengan cukup